Pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan bahwa jumlah teman Anda semakin berkurang? Jangan khawatir, Anda bukanlah penyebabnya. Mungkin ada beberapa faktor yang berkontribusi, tetapi tidak seperti yang Anda bayangkan. Kita hidup di era di mana banyak orang membanggakan memiliki ribuan kontak, namun minim koneksi yang nyata. Ketika Anda memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk, orang-orang di sekitar Anda mungkin memandang dengan aneh, seolah-olah kesepian adalah sebuah penyakit. Namun, filsafat Stoa justru memberikan perspektif yang berbeda. Marcus Aurelius telah memahami bahwa kedamaian sejati tidak bergantung pada jumlah individu di sekitar Anda, melainkan pada kualitas pemikiran Anda. Mungkin kurangnya teman bukanlah indikasi kekosongan, tetapi justru suatu evolusi. Mungkin Anda telah meninggalkan hubungan yang dangkal untuk terhubung dengan hal-hal yang lebih bermakna. Dan tentu saja, hal ini hampir tidak dipahami oleh banyak orang. Saya telah menyiapkan dua pilihan yang sangat berharga untuk Anda, dan yang terakhir akan mengungkapkan makna sesungguhnya dari pengalaman ini. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Namun sebelum kita memulai pelajaran pertama, jika Anda mendapati video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terkini. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Keheningan sosial. Ada keheningan yang menyakitkan dan ada juga yang menyembuhkan. Anda akan menyadari bahwa terkadang ketika ada banyak kebisingan di sekeliling Anda, semakin besar kekosongan yang Anda rasakan di dalam. Itu bukan suatu kebetulan. Kita hidup di masa ketika semua orang di dunia ingin didengar, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkan. Mereka tahu cara mendengarkan diri mereka sendiri. Ketika hidup meninggalkan Anda tanpa teman, ketika percakapan mereda dan rencana menghilang, itu bukan hukuman, itu adalah undangan. Belajar untuk menyendiri bukanlah sebuah keyakinan, tetapi sebuah kesempatan yang sedikit yang berani diterima. Kaum Stoa memahaminya dengan baik. Diam bukanlah ketidakhadiran, itu adalah kekuatan. Lihatlah sekeliling Anda. Kebanyakan orang lari dari kesendirian seolah-olah itu adalah suatu penyakit. Beberapa orang mengisi hari-hari mereka dengan kebisingan, hari-hari yang penuh dengan layar dan interaksi kosong, apapun kecuali bertahan sendirian dengan pikiran mereka sendiri. Karena di sana, dalam keheningan yang ditakuti banyak orang, seseorang merasakan kenyataan yang nyata, tanpa filter, tanpa masker, tanpa tepuk tangan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Terkadang Anda tidak menyukai apa yang Anda lihat. Itulah sebabnya banyak orang lebih memilih berpura-pura berteman daripada menghadapi bayangan batin mereka. Lebih mudah mendengar suara dari luar daripada menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman yang muncul di dalam. Kurangnya teman terkadang tidak menunjukkan bahwa hal itu jarang atau tidak mencukupi. Ini menunjukkan bahwa Anda sedang terbangun, bahwa Anda tidak lagi cocok dengan percakapan kosong atau tautan yang keluar dari kebiasaan, bahwa Anda mulai memilih ketenangan daripada kebersamaan yang dipaksakan. Keheningan sosial yang Anda jalani tanpa pemberitahuan atau pesan mungkin menyakitkan pada awalnya, tetapi kemudian menjadi sakral, karena di dalamnya Anda belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang lain tentang diri Anda. Bayangkan kesepian sebagai ruang putih. Pada awalnya, Anda merasa tidak nyaman, tidak ada gangguan, hanya Anda dan pikiran Anda. Tetapi semakin banyak waktu yang Anda habiskan di sana, semakin banyak yang Anda temukan. Anda mulai membersihkan apa yang tersisa, mengatur ide-ide Anda, dan memperbaiki apa yang telah rusak. Dan ketika Anda akhirnya berani bersama diri Anda sendiri, tanpa bergantung pada kebisingan eksternal, sesuatu yang hebat terjadi. Anda tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Itulah kebebasan sejati. Filsafat Stoa meringkasnya sebagai berikut. Dia yang menguasai batinnya tidak takut kehilangan teman. Marcus Aurelius menulis dalam buku hariannya saat seluruh dunia mengelilinginya, dan masih dia mencari perlindungan dalam pikirannya, karena dia tahu bahwa jiwa membutuhkan keheningan untuk tumbuh. Anda juga bisa melakukannya. Mulailah dengan mematikan kebisingan, dengan melepaskan koneksi yang tidak menguntungkan Anda, karena menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti Anda. Anda tidak hancur karena memiliki sedikit teman. Anda sedang berevolusi, Anda sedang belajar untuk bersama diri Anda sendiri. Dan itu membuat takut mereka yang masih belum berani melakukannya. Kesepian tidak selalu berarti kosong.
Terkadang itu hanya ruang yang diberikan kehidupan kepada Anda untuk mengubah diri Anda sendiri. Berhentilah mengukur nilai Anda berdasarkan jumlah orang di sekitar Anda. Anda tidak membutuhkan validasi konstan untuk mengetahui siapa Anda. Ketika Anda belajar untuk menikmati perusahaan sendiri, ketika keheningan beralih dari merasa tidak nyaman menjadi sekutu, di sanalah hal yang sebenarnya dimulai, pengetahuan diri. Pada akhirnya, keheningan sosial adalah sebuah tes. Ini menunjukkan apakah Anda mampu bertahan tanpa tepuk tangan, jika Anda bisa berjalan tanpa saksi, jika Anda berhasil mendengarkan diri Anda tanpa rasa takut. Dan ketika itu terjadi, Anda akan mengerti ketika Anda akhirnya memahami bahwa kebisingan dunia tidak menentukan nilai diri Anda. Anda menemukan sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun yang mengerti, bahwa ikatan terbesar yang akan Anda miliki dalam hidup adalah dengan diri Anda sendiri. Seperti yang dikatakan Cecha, kebisingan mengganggu Anda, keheningan membantu Anda mengungkapkan diri. Belajarlah untuk tidak takut akan hal itu. Pelajaran 2. Cermin tak terlihat. Terkadang, Anda bertanya-tanya, mengapa Anda selalu memiliki lebih sedikit teman, kan? Mengapa orang-orang tertentu pergi tanpa alasan? Mengapa percakapan yang biasa mengalir sekarang terasa kosong? Atau mengapa Anda tidak ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang yang sama? Itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah cermin tak terlihat yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak selalu Anda ingin lihat. Apa yang Anda alami adalah proyeksi dari apa yang Anda bawa di dalam. Kurangnya teman tidak selalu merupakan sebuah kerugian. Terkadang itu hanya hasil dari pembersihan emosional yang tidak Anda minta, tetapi Anda membutuhkannya. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa tidak ada yang terjadi pada kita berada di luar kendali kita jika kita belajar menguasai pikiran. Meskipun kedengarannya dingin, hidup memiliki cara sendiri untuk menyaring apa yang tidak lagi cocok untuk Anda. Jika Anda ditinggalkan sendirian, itu tidak selalu merupakan hukuman, tetapi suatu bentuk pembersihan ruang untuk yang baru. Orang-orang pergi ketika energi mereka tidak lagi bergetar bersama Anda, seperti radio yang berhenti berdering saat Anda mengganti frekuensi. Tetapi tentu saja, itu membutuhkan biaya untuk menerimanya. Kita lebih suka berpikir bahwa orang lain berubah, bahwa dunia menjadi jauh, bahwa persahabatan itu tidak ada lagi. Namun, cermin tak terlihat itu tidak berbohong. Apa yang Anda proyeksikan, itulah yang Anda tarik. Apa yang Anda toleransi, Anda terima. Jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang yang tidak menghargai Anda, sesuatu di dalam diri Anda juga puas dengan lebih sedikit. Jika Anda bosan dengan drama itu karena jiwa Anda sudah lelah berpura-pura, ingatlah bahwa isolasi yang Anda alami mungkin merupakan pembersihan yang diperlukan, seperti badai yang membersihkan udara. Terkadang, hidup memisahkan Anda dari lingkungan tertentu karena energimu tidak lagi berada di sana. Itu mengosongkan Anda dari orang-orang untuk mengisi Anda dengan kejelasan. Dan ya, itu menyakitkan pada awalnya. Anda bertanya-tanya apa kesalahan Anda, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda mengerti bahwa Anda tidak melakukan apapun, Anda hanya tumbuh. Bayangkan lingkungan Anda sebagai sebuah taman. Setiap orang yang masuk meninggalkan benih, tetapi tidak semuanya mekar. Beberapa menghabiskan bumi, sementara yang lain hanya tumbuh ketika Anda bersedia menyiraminya. Ketika isolasi tiba, hidup akan memaksa pemangkasan. Bukan karena Anda membenci bunga-bunga itu, tetapi karena Anda tahu ada akar yang tidak ada gunanya. Meskipun hal ini mungkin tampak tidak adil, pembersihan emosional ini mempersiapkan Anda untuk hal yang sesungguhnya. Cermin tak terlihat menunjukkan lebih dari apa yang Anda percayai. Ini mengajarkan Anda untuk mengamati tanpa menjadi korban, karena Anda menarik apa yang Anda tarik. Energi apa yang Anda proyeksikan saat Anda memasuki sebuah ruangan. Jika Anda sendiri tidak menghargai diri sendiri, dunia tidak akan tahu bagaimana melakukannya. Ini bukan tentang mengunci diri Anda atau tidak percaya pada semua orang, tetapi memahami bahwa hubungan adalah cerminan dari keadaan batin Anda. Jika Anda berubah, ubahlah apa yang Anda tarik. Itulah bagian yang tidak diketahui siapapun yang memberitahumu. Jadi berhentilah berkelahi dengan kesendirian seolah-olah itu adalah musuh. Mungkin ia hanya melakukan pekerjaannya, menyaring apa yang tidak bermanfaat bagi Anda. Ini bukan akhir dunia jika Anda dibiarkan tanpa ikatan tertentu. Ini adalah awal dari versi baru Anda yang menyadari, dan bahkan jika itu menyakitkan,
Ada ketenangan yang datang saat Anda berhenti mengejar apa yang tidak cocok. Ketika Anda mengerti bahwa ini bukan tentang memiliki lebih banyak teman, tetapi memiliki teman yang tepat. Intinya, hidup tidak menghukummu. Ini sedang mengatur ulang Anda. Ini sedang membersihkan Anda dari apa yang tidak beresonansi dengan Anda. Dan cermin tak terlihat, meskipun tidak nyaman, adalah guru terbaik. Ini menunjukkan kebenaran tanpa kata-kata. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kesendirian tidak akan menjauhkan Anda dari dunia, tetapi membawa Anda lebih dekat. Pelajaran yang ketiga, perasaan tidak cocok juga merupakan sebuah tanda. Apakah Anda merasa tidak berada di tempat yang semestinya? Seolah-olah seluruh dunia ini mengikuti naskah yang tidak pernah Anda terima. Anda duduk di tengah kerumunan yang ramai, dikelilingi oleh banyak orang, namun di dalam hati Anda masih merasakan kesendirian yang mendalam. Perasaan tidak cocok ini seringkali membuat kita merasa cemas dan khawatir. Namun, izinkan saya untuk memberitahukan Anda sesuatu yang mungkin jarang diakui oleh banyak orang. Ketidakcocokan ini bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah tanda keaslian. Dalam masyarakat di mana banyak orang berusaha untuk menjadi salinan dari template yang sama, memiliki perbedaan adalah sebuah tindakan keberanian. Meski terkadang bisa menyakitkan, kesepian yang Anda rasakan mungkin merupakan harga yang harus dibayar untuk tetap setia pada diri sendiri. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak persetujuan yang diterima dari orang lain, tetapi lebih pada koherensi dan konsistensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang terkenal, menyatakan dengan tegas bahwa siapapun yang berusaha untuk menyenangkan semua orang, pada akhirnya akan kehilangan jati dirinya. Dan disinilah Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Anda merasa aneh, atau tidak terhubung dengan berbagai hal tertentu, tanpa menyadari bahwa mungkin Anda memang tidak seharusnya berada dalam situasi seperti itu. Tidak semua jalan dirancang untuk dilalui bersama-sama. Beberapa jalan hanya bisa dilalui dalam keheningan, dengan langkah kaki Anda sendiri sebagai teman setia. Masalahnya adalah, sejak kita masih kecil, kita diajarkan bahwa rasa memiliki adalah sinonim dengan rasa aman, bahwa memiliki lingkaran persahabatan yang luas adalah jaminan untuk mencapai kesuksesan sosial. Namun, tidak ada yang pernah memberitahu kita tentang biaya yang harus dibayar untuk berada di tempat yang tidak seharusnya kita berada. Kita diajarkan untuk diam tentang apa yang kita pikirkan, berpura-pura merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita rasakan, dan memaksakan senyuman yang lebih berat daripada keheningan. Menyesuaikan diri terkadang bisa menjadi cara yang halus untuk menghilang. Ketika Anda beradaptasi terlalu banyak agar tidak merasakan ketidaknyamanan, Anda akhirnya lupa siapa diri Anda yang sebenarnya. Dan begitulah, teman, ini adalah bentuk isolasi yang nyata. Dikelilingi oleh orang-orang namun merasa tidak terlihat. Keaslian mengusir kedalaman yang dangkal. Dan inilah sebabnya mengapa kesepian Anda tidak selalu merupakan kutukan. Itu adalah filter yang membantu Anda memilah mana yang sejati dan mana yang tidak. Siapa yang akan tetap berada di sisi Anda ketika Anda tiada? Pura-pura menjadi lebih berharga daripada 100 persahabatan yang dibangun atas dasar penampilan semata. Apa yang terjadi adalah, kebanyakan orang cenderung menjauh ketika seseorang mulai menunjukkan keaslian mereka. Karena hal yang autentik seringkali terasa tidak nyaman dan mencerminkan apa yang tidak berani ditunjukkan oleh orang lain. Jadi, jika akhir-akhir ini Anda merasa tidak pada tempatnya di lingkungan Anda, mungkin itu bukan kesalahan Anda. Mungkin Anda hanya bergetar pada frekuensi yang berbeda. Pikirkanlah diri Anda sebagai bagian unik dari sebuah teka-teki. Anda tidak selalu harus cocok di setiap tempat karena Anda tidak ditakdirkan untuk melakukannya. Tidak semua potongan teka-teki saling cocok. Dan itu tidak membuat mereka kurang berharga. Mungkin ruang yang Anda cari belum ada, dan tugas Anda adalah membangunnya sendiri. Kaum Stoa akan mengatakan bahwa kesepian bukanlah sebuah hambatan, melainkan pelatihan bagi jiwa kita. Pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia tampak berputar tanpa kehadiran kita. Oleh karena itu, berhentilah menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak cocok. Itu bukanlah cacat, itu adalah petunjuk, tanda bahwa jalan Anda menuju arah yang berbeda. Sementara beberapa orang lebih memilih untuk beradaptasi demi diterima, Anda lebih memilih untuk setia pada diri sendiri, meskipun itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu.
Tidak semua orang akan memahami cara pandang Anda terhadap kehidupan, dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukannya. Yang terpenting adalah Anda memahami jalan Anda sendiri. Pada akhirnya, menyesuaikan diri tidak selalu berarti memiliki. Striving experience di luar norma adalah langkah pertama untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak menuntut Anda untuk berpura-pura, tetapi hanya meminta Anda untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda merasa tidak cocok, Anda tidak perlu mengubah bentuk diri Anda, tetapi sebaiknya mengubah lingkungan Anda. Karena keaslian tidak mencari persetujuan dari orang lain, tetapi mencari tujuan yang lebih dalam. Dan ingatlah ini, teman. Anda tidak sendirian hanya karena merasa tidak cocok. Anda sendirian dalam proses untuk menemukan tempat Anda sendiri di dunia ini. Pelajaran 4. Kedewasaan adalah tentang ada sesuatu yang tidak ada seorang pun yang memberitahu Anda tentang tumbuh. Kedewasaan terhenti. Bukan karena Anda menjadi sombong, bukan karena Anda tidak lagi cocok dengan siapapun, tetapi karena tiba-tiba Anda menyadari bahwa banyak hal yang dulu menghibur Anda, sekarang melelahkan Anda. Percakapan yang tidak berarti terasa membosankan, dikelilingi orang-orang tidak selalu berarti ditemani. Saat Anda tumbuh, minat Anda berubah. Dan dengan itu juga hubungan Anda. Apa yang sebelumnya Anda pikir lucu, sekarang terdengar kosong. Apa yang sebelumnya Anda toleransi selama ini, tidak lagi dapat Anda biarkan sendiri, sekarang tampaknya tak tertahankan. Dan tidak, Anda tidak menjadi dingin atau aneh. Anda menjadi sadar. Filsafat Stoa menjelaskannya dengan cara yang sederhana. Kedewasaan sejati terdiri dari membedakan apa yang bergantung pada Anda dari apa yang tidak bergantung pada Anda. Dan orang-orang tidak peduli seberapa menyakitkan, mereka tidak bergantung pada Anda. Tumbuh melibatkan menerima bahwa ada tautan yang hanya bekerja saat Anda masih versi muda dari diri Anda sendiri. Ada persahabatan yang menghilang bukan karena pengkhianatan, tetapi karena mereka tidak lagi bergetar di dalam frekuensi Anda. Kedewasaan adalah filter tak terlihat yang memisahkan hal yang esensial dari hal yang nyata, yang hanya memakan tempat. Anda mulai memperhatikan bahwa Anda tidak lagi menoleransi keluhan tanpa niat untuk berubah, atau pembicaraan di mana tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Apa yang lebih Anda sukai? Sore yang hening sebelum rapat penuh dengan antusiasme palsu. Siapa yang mencari kedamaian tidak tahan dengan kebisingan emosional, dan tentu saja itu membuat Anda memiliki lebih sedikit orang di sekitar, tetapi juga dengan lebih sedikit kelelahan karena ini bukan tentang memiliki lebih banyak kontak, tetapi memiliki lebih sedikit konflik. Terkadang Anda merasa bersalah karena mengambil jarak. Anda bertanya-tanya apakah Anda mengisolasi diri Anda, atau jika Anda melindungi diri sendiri. Tetapi ada perbedaan besar antara kesepian dan seleksi. Anda tidak melarikan diri dari orang lain. Anda belajar merawat diri sendiri. Kematangan sosial tidak diukur dari jumlah teman yang Anda miliki, tetapi dari kualitas tautan yang Anda pilih untuk dipertahankan. Adalah lebih baik memiliki 2 orang yang bisa diajak berbicara tanpa filter daripada 20 orang yang harus Anda berpura-pura. Pikirkan tentang hidup seperti kereta api. Pada musim pertama, banyak orang datang. Rekan kerja, kenalan, persahabatan yang lewat. Beberapa menemani Anda untuk waktu yang singkat, yang lain untuk beberapa tahun. Tetapi cepat atau lambat banyak yang turun. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang buruk, tetapi karena pemberhentian Anda bukan sama seperti milik Anda. Dan ketika kereta itu menjadi kosong, pada awalnya Anda merasakan kekosongan besar. Tetapi seiring waktu Anda mengerti bahwa keheningan ini diperlukan untuk mendengar suara Anda sendiri. Menjadi dewasa juga berarti berhenti bersikeras ketika tidak ada lagi timbal balik. Dapat dipahami bahwa tidak semua hubungan dapat diselamatkan dan melepaskannya tidak selalu kehilangan. Ada saat-saat ketika hidup meninggalkan Anda tanpa teman, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal untuk maju. Kaum Stoa mengetahui hal ini dengan baik. Pertumbuhan sejati lahir dalam ketenangan, tidak di tengah keramaian. Jadi jangan Anda menghukum diri sendiri karena memiliki lebih sedikit teman. Itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah bukti evolusi. Kedewasaan memang berhenti, tetapi juga murni. Ini menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan untuk meninggalkan Anda dengan hal-hal penting. Meskipun awalnya menyakitkan, Anda kemudian menyadari bahwa kedamaian batin lebih berbobot daripada kelompok sosial manapun. Pada akhirnya, menjadi dewasa bukan tentang kehilangan orang,
tetapi tentang mendapatkan kejelasan, belajar untuk bersama orang-orang yang tepat, bukan dengan siapa yang mengisi keheningan. Dan pahamilah bahwa tidak semua orang bisa menemani Anda dalam perjalanan karena tidak semua orang bersedia berjalan dengan kesadaran yang sama. Seperti yang dikatakan Carl Jung, jangan takut ditinggalkan dengan sedikit, takutlah ditinggalkan dengan yang salah. Pelajaran kelima, ini adalah seleksi alam jiwa. Banyak yang berpendapat bahwa waktu akan menempatkan setiap orang pada posisinya yang tepat, tetapi sebenarnya kehidupan itu sendiri yang melakukan proses pembersihan. Ada kalanya Anda merenungkan perjalanan hidup Anda dan menyadari bahwa banyak individu telah terjatuh di pinggir jalan, bukan karena mereka tidak mengalami hal-hal serius, tetapi karena mereka tidak lagi selaras dengan diri Anda. Inilah yang disebut sebagai seleksi alam jiwa. Anda tidak dapat memilih siapa yang akan bertahan di sisi Anda. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Meskipun mungkin menyakitkan, penting bagi Anda untuk mengenali kenyataan ini. Tumbuh dewasa memang memiliki harganya. Semakin dalam Anda mengenali diri sendiri, semakin banyak hal yang akan hilang dari hidup Anda. Topeng-topeng yang tidak lagi mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda mulai menjaga kedamaian batin Anda akan menemukan bahwa Anda tidak lagi cocok dengan hal-hal yang sebelumnya Anda toleransi. Filsafat Stoa merangkum situasi ini dengan bijak. Anda tidak dapat mengontrol siapa yang akan tetap bertahan, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda merespon ketika seseorang pergi. Para penganut Stoa tidak menganggap kehilangan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai bagian dari proses yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan batin. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menjalani proses tersebut. Ada orang-orang yang menghilang dari hidup Anda tanpa mengucapkan selamat tinggal, ada persahabatan yang memudar tanpa penjelasan, dan ada ikatan yang terputus seperti lilin yang padam ketika oksigen telah habis. Terkadang, Anda mungkin bertanya-tanya apa kesalahan yang Anda lakukan, tetapi jawabannya seringkali lebih sederhana dan kurang dramatis. Anda hanya sedang tumbuh dewasa. Hidup ini akan menghilangkan hal-hal yang tidak lagi bergetar seiring dengan diri Anda, dan ia melakukannya tanpa meminta izin dari Anda. Beberapa orang akan menjauh karena pertumbuhan Anda mengganggu kenyamanan mereka. Ketika Anda berhenti berpartisipasi dalam permainan yang mereka mainkan dan tidak lagi mencari persetujuan dari mereka, Anda akan menemukan bahwa Anda telah mengubah frekuensi kehidupan Anda. Mereka yang tidak berevolusi bersama Anda akan tertinggal. Namun, penting untuk tidak menganggapnya sebagai kehilangan, melainkan sebagai sebuah proses pembersihan. Ini mirip dengan saat Anda membersihkan lemari dan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi mewakili diri Anda. Anda tidak membenci pakaian-pakaian tersebut, tetapi Anda menyadari bahwa mereka sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan siapa Anda saat ini. Jarak yang tercipta bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah wahyu. Jarak tersebut menunjukkan siapa yang benar-benar menghargai Anda tanpa berusaha mengendalikan hidup Anda. Ada orang-orang yang hanya ingin bersama Anda selama Anda memberikan kenyamanan bagi mereka, tetapi mereka akan menghilang ketika Anda berhenti memenuhi harapan mereka. Di sisi lain, ada sedikit orang yang tetap bertahan bahkan ketika keheningan berlangsung lama. Mereka adalah orang-orang yang layak Anda pertahankan dalam hidup Anda. Hidup dengan logika yang bertanggung jawab akan membiarkan Anda sendirian dengan mereka yang benar-benar penting. Tidak semua orang siap untuk menyaksikan proses pembaruan diri Anda. Ketika Anda berubah, Anda akan menghancurkan kontrak-kontrak tak terlihat yang pernah ada. Mereka yang mengenal Anda di saat-saat paling rapuh, Anda merasa terancam ketika melihat Anda menjadi kuat. Mereka yang pernah memenuhi kebutuhan Anda akan menghilang saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Inilah sebabnya mengapa proses tumbuh dewasa seringkali terasa seperti kehilangan segalanya. Namun, pada kenyataannya, Anda justru memberi ruang bagi yang autentik untuk hadir dalam hidup Anda. Anggaplah ini sebagai proses alami, bukan sebagai suatu malapetaka. Alam semesta memiliki cara tersendiri untuk merombak lingkungan Anda setiap kali Anda naik ke level yang lebih tinggi. Apa yang jatuh dan bukan milik Anda akan hilang, sementara apa yang tersisa akan memperkuat diri Anda. Tentu saja, terkadang Anda akan merasakan kesepian, tetapi itu adalah kesepian yang bersih dan diperlukan, yang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih nyata dan bermakna. Kedewasaan spiritual bukanlah tentang mengumpulkan orang-orang di sekitar Anda, melainkan tentang menjalani hidup Anda sendiri
tanpa bergantung pada siapapun. Ini adalah seleksi alam jiwa yang mendiskriminasi, hanya menyesuaikan, tidak menghukum Anda. Ini melindungi Anda dengan cara mengambil apa yang tidak lagi bergetar seiring dengan diri Anda, sehingga Anda bisa melangkah maju tanpa beban. Jadi, lain kali ketika seseorang pergi tanpa alasan yang jelas, janganlah Anda mengejar mereka. Sebaliknya, bersyukurlah, karena jika jarak itu muncul, itu adalah cara untuk menunjukkan kepada Anda bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan tempat di babak selanjutnya dalam hidup Anda. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa kurangnya teman bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda pembersihan yang diperlukan. Hidup ini akan mengambil apa yang menghalangi Anda ketika Anda sudah siap untuk meraih apa yang benar-benar penting. Dan ketika Anda melihat kembali, Anda akan menyadari bahwa mereka yang bertahan adalah mereka yang seharusnya ada dalam hidup Anda. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, jangan takut kehilangan orang-orang di sekitar Anda. Takutlah kehilangan kedamaian Anda untuk mempertahankan mereka. Pelajaran 6. Nilai dari keterpisahan. Sulit untuk melepaskannya, bukan? Terkadang Anda bergantung pada orang, situasi, atau kenangan yang tidak lagi berguna bagi Anda karena mereka pernah melakukannya, dan di sana Anda memegang ikatan yang sudah putus, membenarkan ketidakhadiran, meminta perhatian, dan membingungkan kesetiaan dengan adat istiadat. Tetapi ada sesuatu yang cepat atau lambat Anda pelajari. Terkadang kehilangan seseorang berarti mendapatkan ketenangan pikiran. Ya, awalnya memang sakit. Tetapi kemudian Anda mengerti bahwa tidak semua hal yang hilang itu adalah kerugian. Beberapa hal hanya pergi agar masuk akal. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kedamaian batin lahir ketika Anda berhenti bergantung pada apa yang tidak bisa Anda kontrol. Dan itu termasuk orang-orang. Keterikatan membutakan, pelepasan membebaskan. Tetapi tentu saja, kita dibesarkan untuk percaya bahwa melepaskan berarti menyerah, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Melepaskan bukanlah meninggalkan cinta, tetapi meninggalkan kebutuhan. Dapat dipahami bahwa jika sesuatu membutuhkan banyak usaha untuk mempertahankannya, mungkin tidak cocok lagi. Pikirkanlah tentang ikatan seperti tali. Semakin kuat Anda menggenggamnya, semakin sakit rasanya. Detasemen, sebaliknya, membuka tangan Anda dan membiarkan kehidupan menentukan apa yang bertahan dan apa yang pergi. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda mengerti bahwa apa yang menjadi milik Anda tidak membutuhkan rantai untuk tetap tinggal. Masalahnya adalah bahwa gagasan tentang kesepian membuat kita takut, seolah-olah menyendiri adalah suatu kutukan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sedikit mengakui. Kesendirian yang dipilih lebih sehat daripada perusahaan yang salah. Berapa kali Anda telah mempertahankan persahabatan yang tidak memberi Anda apa-apa, hanya karena Anda tidak ingin merasa tersisih dari kelompok? Kesetiaan adalah ketakutan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Dan ketakutan itu mencuri kedamaian Anda, melemahkan Anda, dan menjauhkan Anda dari diri Anda sendiri. Keterpisahan tidak berarti bahwa Anda tidak peduli pada siapapun. Itu berarti Anda belajar menghargai tanpa bergantung, peduli tanpa mengendalikan segalanya, mencintai tanpa tenggelam dalam prosesnya. Kaum Stoa melihat dengan jelas, segala sesuatu dalam hidup adalah sementara. Berpegang teguh pada hal yang fana hanya melipat gandakan penderitaan. Marcus Aurelius menyimpulkannya dengan sederhana, tanpa drama. Terima apa yang datang, lepaskan apa yang akan hilang. Frasa itu, meskipun sederhana, memegang kunci untuk kebebasan emosional. Ketika Anda memahami bahwa aliran alami kehidupan melibatkan pelepasan, Anda berhenti menolak perubahan, dan pada saat itu ada sesuatu di dalam diri Anda yang meringankan. Berlatihlah melepaskan diri seperti seseorang membersihkan rumah Anda. Hapus apa yang tidak lagi bermanfaat, apa yang berat, apa yang menghalangi. Bukan karena rasa jijik, tetapi karena rasa hormat Anda terhadap ruang interior Anda. Jika ada sesuatu atau seseorang yang mengganggu Anda dan menyebabkan lebih banyak kecemasan daripada ketenangan, mungkin itu waktunya untuk membuka pintu. Anda tidak harus bertarung dengan siapapun, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Hanya saja Anda harus jujur pada diri sendiri. Melepaskan bukanlah kelemahan, itu adalah kedewasaan. Menyadari bahwa tidak semua yang Anda inginkan adalah apa yang cocok untuk Anda. Terkadang Anda harus berhenti untuk menemukan diri Anda sendiri lagi dan mengosongkan diri Anda.
Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda akhirnya memutuskan untuk melepaskan apa yang tidak bergetar bersama Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Hidup menjadi meringankan. Anda berhenti mencari apa yang ada di luar, karena selalu ada di dalam. Jadi jangan hukum diri Anda karena menjauh. Anda tidak egois untuk memprioritaskan kedamaian Anda. Anda tidak dingin karena tidak memaksa lebih jauh. Anda adalah seseorang yang mengerti bahwa mencintai juga berarti mengetahui kapan harus melepaskan. Tidak semua yang menyakitkan itu sepadan untuk tinggal, dan ada perpisahan yang dalam latar belakangnya merupakan tindakan mencintai diri sendiri. Pada akhirnya, keterpisahan sejati tidak terdiri dari hidup tanpa ikatan, tetapi tidak meninggalkan harapan agar ikatan itu merasukimu. Dan ketika Anda mencapainya, Anda menemukan bahwa kebebasan bukanlah tentang memiliki lebih, tetapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Seperti yang dikatakan Mario Alonso Puig, dia yang belajar melepaskan tidak akan pernah kembali kehilangan. Pelajaran 7, apa yang kesendirian Anda ajarkan. Kesepian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sebuah kondisi yang harus dihindari dengan segala cara. Banyak orang berusaha menghindari kesendirian, mencoba mengisi kekosongan dengan berbagai aktivitas, atau mengalihkan perhatian mereka agar tidak merasakannya. Namun, jarang sekali ada yang memberitahu Anda bahwa terkadang berada dalam kesendirian bisa menjadi salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup Anda. Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan merenung. Ketika kehidupan Anda dibebaskan dari kebisingan yang ada di sekitar, Anda akan menemukan diri Anda sendirian dengan apa yang sebenarnya penting. Disinilah bagian yang tidak nyaman mulai muncul, di mana Anda harus menghadapi diri sendiri tanpa gangguan, tanpa percakapan yang hanya mengisi ruang, dan tanpa tawa yang tidak tulus. Yang tersisa hanyalah Anda, pikiran Anda, dan keheningan yang mungkin pada awalnya terasa menindas. Namun, seiring berjalannya waktu, keheningan tersebut bisa menjadi sakral, memaksa Anda untuk mendengarkan diri sendiri tanpa gangguan dari luar. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, terutama di dunia di mana banyak orang berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan diri sendiri adalah sebuah tindakan pemberontakan yang luar biasa. Dalam kesendirian, Anda dihadapkan pada ketakutan dan keraguan Anda tanpa filter. Anda berusaha mencari kebenaran pribadi Anda tanpa penyamaran yang seringkali kita gunakan untuk melindungi diri. Anda mulai menyadari bahwa tidak semua yang Anda kira Anda butuhkan itu nyata. Banyak dari hal yang Anda kejar hanya berfungsi untuk mengisi celah yang ada dalam diri Anda. Anda memahami bahwa banyak dari keinginan tersebut tidak sedalam yang Anda bayangkan. Walaupun pada awalnya terasa tak tertahankan, seiring waktu Anda menyadari bahwa keheningan tidak menghakimi Anda. Ia hanya mencerminkan apa yang Anda rasakan. Filsafat Stoa mengungkapkan dengan jelas bahwa mereka yang tidak tahu cara menyendiri tidak akan pernah merasakan kebebasan sejati. Kaum Stoa berpendapat bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai dunia luar, tetapi tentang menguasai pikiran dan perasaan Anda sendiri. Dan semua ini dilatih dalam kesendirian. Ada saat-saat ketika Anda belajar untuk berdiri di atas kaki Anda sendiri, tanpa dukungan orang lain. Ketika tidak ada seorang pun yang memuji atau menghibur Anda menemukan esensi dari diri Anda yang sebenarnya. Anda menyadari bahwa Anda dapat melanjutkan hidup tanpa adanya saksi di samping Anda, bahwa Anda tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk sekadar ada. Kesepian mengajarkan Anda untuk menjadi mandiri, memaksa Anda untuk tumbuh dewasa dalam heningnya keheningan. Anehnya, ketika Anda berhasil berdiri sendiri dengan kuat, saat itulah Anda benar-benar siap untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Anda tidak lagi mendekati orang lain dari tempat kekurangan, tetapi dari tempat kepenuhan. Ini mempersiapkan Anda untuk hubungan yang lebih sadar dan bermakna. Anda mulai berhenti mencari teman hanya agar tidak merasa sendirian, dan mulai memilih orang-orang yang benar-benar membawa kedamaian dalam hidup Anda. Anda tidak lagi merasa puas dengan hubungan yang terasa berat, atau persahabatan yang menguras energi Anda, atau percakapan yang tidak membawa manfaat. Anda belajar untuk membedakan antara sekadar ditemani dan benar-benar terhubung dengan orang lain. Inilah bentuk kebijaksanaan yang hanya sedikit orang yang berhasil capai. Kesendirian juga mengajarkan Anda bahwa perusahaan yang paling penting adalah milik Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat berdiri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengisi kekosongan dalam diri Anda. Kelompok, pasangan, atau persahabatan tidak akan mengisi kekosongan tersebut.
Anda bisa dikelilingi oleh banyak orang dan tetap merasa sendirian. Perbedaannya terletak pada saat Anda belajar untuk menikmati kehadiran diri Anda sendiri. Kesendirian pun tidak lagi menjadi beban, melainkan berubah menjadi tempat perlindungan yang aman. Anda mulai menikmati momen-momen berharga saat bersama diri sendiri, dengan pikiran dan rutinitas Anda. Anda tidak lagi berlari dari keheningan. Sebaliknya, Anda mencarinya, dan di dalamnya Anda menemukan sesuatu yang sangat kuat, bahwa kedamaian Anda tidak tergantung pada orang lain. Kesendirian tidak mengurangi nilai diri Anda. Sebaliknya, itu mengungkapkan siapa diri Anda yang sebenarnya, menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar Anda butuhkan, dan menghilangkan segala sesuatu yang hanya mengganggu pikiran Anda. Kesendirian membuat Anda kuat tanpa mengeraskan hati, bijaksana tanpa menjadi sinis. Yang terbaik dari semuanya, kesendirian mempersiapkan Anda untuk kembali ke dunia luar tanpa rasa takut. Dengan keyakinan bahwa jika segalanya berjalan tidak sesuai harapan, Anda sudah cukup. Jadi, ini bukan sekadar tentang kesendirian. Ini tentang menemukan diri Anda sendiri. Sementara orang lain berlari mencari teman, Anda belajar sesuatu yang hanya sedikit orang yang mengerti, bahwa keheningan tidak membunuh, ia menyembuhkan. Ketidakhadiran tidak sepenuhnya menyakiti, dan kesendirian, jauh dari sekadar hukuman, adalah seorang guru yang bijaksana. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa inilah yang ingin saya sampaikan. Pada akhirnya, kesendirian mengajarkan Anda untuk tidak melupakan bahwa satu-satunya perusahaan yang benar-benar penting adalah apa yang memberi Anda kedamaian dalam diri sendiri. Pelajaran 8. Tahapan-tahapan isolasi. Ada kalanya hidup membawa kita ke dalam keadaan kesendirian yang mendalam, tanpa peringatan sebelumnya. Tiba-tiba, rencana yang telah disusun dengan matang dibatalkan. Pesan-pesan yang dulunya hangat dan penuh perhatian kini terasa dingin dan jauh, dan percakapan yang sebelumnya mampu membuatmu tertawa kini hanya menyisakan tawa yang kosong, tanpa makna. Dalam momen-momen seperti ini, reaksi pertama yang muncul dalam benakmu adalah mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah ada yang salah dengan diriku? Namun, janganlah khawatir, karena kamu tidak rusak. Apa yang sedang kamu alami saat ini sebenarnya memiliki sebuah nama. Itu adalah tahapan isolasi. Proses ini adalah perjalanan kesunyian yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang, tetapi yang pada akhirnya akan kita hadapi, cepat atau lambat. Tahapan ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah pengaturan ulang, sebuah kesempatan untuk memulai kembali perjalanan hidupmu. Ini adalah saat yang membebani kamu, saat di mana kamu perlu kembali kepada dirimu sendiri, menggali kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Tahap pertama dari proses ini adalah penyangkalan. Dalam fase ini, kamu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di pikiranmu. Apa yang salah? Mengapa orang-orang di sekitarmu mulai menjauh? Mengapa kamu tidak lagi merasa cocok dengan lingkunganmu? Di mana kamu dahulu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Dalam usaha untuk mempertahankan hubungan yang tampaknya mulai pudar, kamu mungkin mulai memaksa percakapan yang seharusnya mengalir dengan alami, bersikeras pada tempat-tempat di mana kamu merasa tidak lagi nyaman. Namun, tidak ada yang berhasil. Karena meskipun kamu enggan untuk mengakui kenyataan ini, kamu tidak lagi terlibat dalam hubungan atau situasi yang sama seperti sebelumnya. Minat dan prioritas hidupmu telah berubah. Dan meskipun proses ini bisa sangat menyakitkan, itu adalah bagian dari pertumbuhan yang harus kamu lalui. Kaum Stoa menjelaskan dengan jelas bahwa kamu tidak bisa hidup dalam kedamaian jika kamu terus melekat pada hal-hal yang bukan lagi milikmu. Setelah tahap penyangkalan, datanglah tahap refleksi. Dalam fase ini, kamu mulai menyadari bahwa kesepian yang kamu rasakan tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kamu mulai mengamati pola-pola dalam hidupmu dengan lebih cermat, menyadari dengan siapa kamu berbicara hanya karena kebiasaan, di mana kamu menghabiskan energimu, dan berapa kali kamu mengatakan "ya", padahal sebenarnya ingin mengatakan "tidak". Dalam keheningan ini, kamu dapat melihat dengan lebih jelas, tanpa gangguan dari orang lain. Meskipun pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman, ada sesuatu yang membebaskan dalam pemahaman bahwa kamu tidak perlu dikelilingi oleh orang lain untuk merasa lengkap. Kamu belajar untuk menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, mendengarkan suara hatimu tanpa gangguan eksternal. Dalam keheningan itu, kamu menemukan bahwa diam tidak menghakimi dirimu, tetapi malah menyingkapkan siapa dirimu yang sebenarnya.
Kemudian, tahap yang paling penting akan datang. Penyambungan kembali. Namun kali ini, bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirimu sendiri. Dalam fase ini, kamu mulai memahami nilai waktu dan energimu. Kamu tidak lagi menerima setiap percakapan atau kehadiran orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya pada dirimu. Kamu belajar untuk memilih dengan hati-hati siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Hal yang menarik adalah, ketika kamu menjadi lebih selektif, kesepian tidak lagi terasa menyakitkan. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengisi ruang kosong dalam hidupmu, tetapi lebih kepada merawat dan menghargai ruang tersebut. Isolasi menjadi filter yang membantu kamu menyaring hal-hal yang tidak lagi relevan. Dan dalam proses itu, kamu menemukan sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil bagimu. Kedamaian dalam keberadaan dengan dirimu sendiri. Akhirnya, ada tahap kelahiran kembali, di mana kamu menarik apa yang benar-benar cocok untukmu. Bukan karena kamu mencarinya dengan gigih, tetapi karena energimu telah berubah. Kamu tidak lagi berpura-pura untuk menyenangkan orang lain, atau berusaha menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Apa yang datang pada hidupmu kini adalah hal-hal yang selaras dengan siapa dirimu yang kini. Saat itulah kamu mengerti bahwa kurangnya teman bukanlah suatu kehilangan, melainkan sebuah pembersihan. Bahwa hidup tidak mengambil siapapun darimu, tetapi hanya meninggalkanmu dengan hal-hal yang benar-benar berharga. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa kesendirian, atau kejelasan tanpa adanya jarak. Terkadang, hidup memisahkan kamu dari orang-orang terdekatmu, dan tidak berhenti untuk menghukummu. Tetapi semua itu terjadi agar kamu dapat melihat perspektif dengan lebih jernih. Dalam proses ini, kamu berhenti mengemis perhatian dari orang lain, dan mulai memberi nilai lebih pada dirimu sendiri. Isolasi adalah bentuk pelatihan spiritual yang mengosongkan dirimu dari kebisingan luar untuk mengisi kembali dengan tujuan yang lebih bermakna. Jangan takut jika saat ini kamu merasa sendirian. Ingatlah bahwa kamu tidak dilupakan, tetapi sedang dalam proses perubahan. Setiap keheningan, setiap ketiadaan, setiap akhir adalah tahap penting dalam suatu proses yang lebih besar. Ini adalah tentang membangun kembali dirimu dari dalam, dan proses ini selalu membutuhkan waktu. Ketika kamu akhirnya kembali terhubung dengan dunia luar, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda, lebih damai, lebih jelas, dan kurang membutuhkan persetujuan dari orang lain. Karena setelah masa isolasi ini, kamu tidak lagi sama. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius dalam meditasinya, kadang-kadang hidup meninggalkanmu sendirian untuk memberimu kesempatan untuk menemukan kembali dirimu yang sebenarnya. Pelajaran 9. Topeng-topeng sosial. Kita hidup di dunia yang dikelilingi oleh berbagai topeng. Bukan topeng yang bisa kamu beli di karnaval atau festival, melainkan topeng yang dikenakan oleh orang-orang setiap hari. Topeng-topeng ini digunakan untuk memberikan kesan bahwa mereka bahagia, menarik, atau berhasil dalam hidup. Jika kamu membuka salah satu jaringan sosial yang ada saat ini, kamu akan dengan mudah melihat fenomena ini. Senyuman yang tampak dipaksakan, kutipan motivasi yang diambil dari internet, dan foto-foto yang memperlihatkan kehidupan yang tampak sempurna. Semuanya hanyalah hiasan belaka yang menutupi kenyataan. Banyak orang di sekitar kita memilih untuk bergaul dengan orang lain berdasarkan penampilan luar, bukan berdasarkan hubungan yang tulus dan mendalam. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa saat ini terlihat baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang tampak menarik, lebih bernilai daripada merasakan kedamaian di dalam diri sendiri. Namun, di balik semua filter dan ilusi tersebut, terdapat sesuatu yang dalam dan menyedihkan yang tidak berani diakui oleh banyak orang. Kesepian yang mendalam, yang dibangun di atas interaksi yang dangkal dan percakapan yang kosong. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan manusia adalah bergantung pada pandangan orang lain untuk merasa utuh dan lengkap. Kita diajarkan untuk selalu mencari persetujuan dari orang lain, seolah-olah persetujuan itu adalah oksigen yang sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kita diajarkan untuk berpikir bahwa jika tidak ada satupun yang memperhatikan keberadaan kita, maka kita menjadi tidak berarti. Inilah yang melahirkan topeng sosial. Berbagai karakter yang kita mainkan agar diterima dalam berbagai konteks. Satu karakter untuk bekerja, satu untuk bersosialisasi dengan teman, dan satu lagi untuk keluarga. Pada akhirnya,
ada kalanya kita bahkan tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya tanpa topeng-topeng tersebut. Jaringan sosial adalah contoh terbaik dari teater kehidupan ini. Banyak orang mengunggah foto-foto di mana mereka tersenyum, sementara di balik layar, hidup mereka mungkin sedang dalam keadaan yang berantakan. Mereka memposting momen-momen bahagia, tetapi tidak ada yang menunjukkan malam-malam ketika kesunyian lebih berat daripada percakapan yang ada. Ironisnya, semakin kita terhubung dengan orang lain, semakin hampa perasaan kita. Kontak yang konstan dengan orang lain seringkali mengganggu, tetapi tidak memberikan kepuasan yang sejati. Ini seperti minum air garam, tampaknya dapat menghilangkan dahaga, tetapi justru membuatnya semakin parah. Ketika kamu memutuskan untuk melepas topeng yang selama ini kamu kenakan, segalanya akan berubah. Pertama, kamu akan menyadari bahwa keaslian itu menakutkan, karena menjadi diri sendiri di dunia, di mana semua orang berpura-pura adalah tindakan yang hampir revolusioner. Banyak orang tidak selalu menginginkan kebenaran. Mereka lebih memilih kenyamanan. Lebih suka kamu tetap berpura-pura baik-baik saja daripada jujur tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Itulah sebabnya, ketika kamu mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu pikirkan, ketika kamu berhenti berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, beberapa orang mungkin menjauh. Bukan karena kamu adalah masalahnya, tetapi karena ketulusanmu mengingatkan mereka pada ketulusan yang mereka sendiri telah palsukan. Melepas topeng juga memiliki konsekuensi tersendiri. Kamu mungkin kehilangan teman-teman yang hanya ada saat kamu memainkan peran yang mereka nikmati. Mereka yang hanya mengandalkan rasa tidak amanmu atau merasa nyaman dalam keheningan yang kamu buat-buat. Ketika kamu mulai melepaskan topeng, mereka tidak tahu lagi bagaimana cara berinteraksi denganmu. Dan ya, pada awalnya mungkin akan terasa menyakitkan karena kamu menyadari bahwa banyak dari hubunganmu lebih merupakan akting daripada koneksi yang tulus. Namun di sisi lain, itu juga terasa membebaskan, karena kamu akhirnya dapat menarik orang-orang yang tidak merasa perlu berpura-pura, tetapi justru ingin menjadi diri mereka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya adalah semacam pembersihan emosional. Kamu mulai menikmati momen-momen diam, dengan sedikit percakapan yang benar-benar berarti. Kamu akan menemukan bahwa kamu tidak perlu menjadi menarik untuk dianggap berharga. Kamu tidak perlu dikelilingi oleh banyak orang untuk merasa lengkap. Kaum Stoa memahami prinsip ini. Nilai dari kehidupan yang utuh tidak terletak pada penampilan fisik, tetapi pada koherensi dan integritas. Dalam menjalani hidup tanpa topeng, tanpa berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak kamu rasakan, dan tanpa takut untuk menunjukkan diri yang sebenarnya. Jika kamu merenungkannya, melepas topeng adalah tindakan kedewasaan spiritual. Ini adalah saat di mana kamu berhenti menjual dirimu demi penerimaan dan mulai memilih untuk menghormati diri sendiri. Kamu tidak lagi berpura-pura menyenangkan orang lain, atau tetap diam demi menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Dan ketika kamu mencapai titik itu, kamu akan memahami sesuatu yang sangat berharga. Kamu tidak kehilangan teman-temanmu, tetapi kamu kehilangan audiens yang selama ini menonton pertunjukanmu. Dan meskipun terdengar menyakitkan, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi padamu. Maka, berhentilah berusaha untuk disukai oleh semua orang. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi karakter tertentu. Kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan meskipun itu mungkin membuatmu memiliki lebih sedikit teman, kamu akan memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian yang datang dari tidak perlu berpura-pura. Seperti yang diungkapkan oleh Marian Rojas, saat kamu melepas topeng, kamu tidak kehilangan sesuatu yang nyata. Kamu hanya kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Pelajaran 10. Kekuatan kemandirian emosional. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa menjadi kuat secara emosional berarti kita harus bersikap dingin, menjauh, atau terlalu independen. Seolah-olah ada anggapan bahwa kita memerlukan persetujuan atau pengakuan dari orang lain untuk dianggap manusiawi. Namun, hal itu sama sekali tidak benar. Sebenarnya, kekuatan kemandirian emosional bukanlah tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Itu adalah suatu bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Kemandirian emosional sejati bukanlah tentang tidak merasakan emosi, tetapi lebih kepada tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Ini adalah tentang berhenti menunggu orang lain untuk memperbaiki keadaan yang hanya bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ketika kamu menyadari hal ini, sesuatu yang fundamental dalam dirimu
akan berubah selamanya. Kamu akan beralih dari mengemis kasih sayang kepada dirimu sendiri dan mulai memberikan cinta yang kamu butuhkan kepada dirimu sendiri. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk tidak menaruh kedamaian kita di tangan orang lain. Para penganut Stoa memahami bahwa ketergantungan emosional pada orang lain adalah resep yang sempurna untuk penderitaan dan kesedihan. Semua hal yang berada di luar diri kita, seperti opini, kasih sayang, atau kehadiran seseorang, adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Jika kebahagiaanmu tergantung pada hal-hal tersebut, maka kamu akan merasa tersesat dan tidak berdaya. Menjadi mandiri secara emosional bukan berarti kamu tidak memerlukan orang lain. Sebaliknya, itu berarti kamu tidak akan hancur ketika seseorang pergi dari hidupmu. Ini berarti kamu dapat menikmati kebersamaan tanpa menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran untuk kebahagiaanmu. Sayangnya, banyak dari kita dibesarkan dengan pemahaman yang terbalik. Kita diajarkan bahwa menyendiri adalah tanda kegagalan, bahwa kebutuhan akan cinta adalah simbol kelemahan, dan bahwa mereka yang tidak tergantung pada orang lain dianggap memiliki hati yang tertutup. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Kemandirian emosional bukanlah tanda ketidakpedulian. Ia adalah keseimbangan yang sehat. Ini tentang mampu mengatakan, "Aku menginginkanmu, tetapi aku tidak membutuhkanku." Meskipun terdengar keras, inilah jenis cinta yang paling sehat dan otentik. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain, kamu membebaskan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu kabar dari mereka, apakah mereka mengundangmu, atau jika mereka setuju dengan pendapatmu. Kamu berhenti mengukur nilai dirimu berdasarkan perhatian yang kamu terima dari orang lain. Dengan cara ini, kamu akan belajar untuk menikmati ruang pribadimu, membuat keputusan tanpa rasa takut akan penilaian orang lain, dan menjaga kesejahteraanmu tanpa harus bergantung pada suasana hati orang lain. Disinilah kamu akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Kemerdekaan emosional akan menarik rasa hormat dari orang lain, bukan rasa kasihan. Meskipun mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, orang-orang mengagumi mereka yang tidak hancur oleh kesunyian atau ketidakhadiran orang lain, yang tidak perlu selalu berada di tengah keramaian untuk merasa lengkap. Kekuatan batin yang kamu miliki bisa menjadi sesuatu yang mengintimidasi, tetapi pada saat yang sama juga menginspirasi. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan kamu untuk mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri, untuk peduli tanpa merasa kelelahan, dan untuk melepaskan tanpa menyimpan kebencian. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Jika kebahagiaanmu sepenuhnya tergantung pada orang lain, maka setiap perubahan eksternal dapat menghancurkanmu. Namun, jika kamu belajar untuk membangun kedamaian dari dalam dirimu sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya darimu. Ini mirip dengan belajar berenang. Kamu bisa menikmati lautan tanpa takut akan tenggelam. Mencapai kemandirian emosional ini tidak dapat terjadi dalam sekejap. Ini memerlukan latihan, introspeksi yang mendalam, dan yang paling penting, kejujuran dengan dirimu sendiri. Salah satu cara yang baik untuk melatih kemandirian emosional adalah dengan melakukan hal-hal kecil tanpa menunggu pujian dari orang lain. Pergi keluar sendirian, menikmati makanan tanpa ditemani, serta membuat keputusan tanpa meminta pendapat orang lain. Pada awalnya, mungkin kamu akan merasa tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakannya sebagai suatu pembebasan. Kamu akan menyadari bahwa hal tersebut tidak memiliki makna yang berarti ketika tidak dipahami, dan bahwa tidak perlu menyenangkan semua orang atau berusaha untuk diterima dalam kelompok tertentu. Ketika kamu dapat merasa baik-baik saja dengan dirimu sendiri, kesepian tidak lagi menjadi sebuah hukuman, melainkan menjadi tempat perlindungan yang aman. Kuncinya adalah, siapapun yang belajar untuk merasa baik-baik saja dengan diri sendiri, tidak akan pernah takut kehilangan orang lain. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa dunia mereka tidak akan runtuh hanya karena ketidakhadiran orang lain. Inilah kebebasan sejati yang lahir ketika kamu berhenti membutuhkan dan mulai memilih. Ini membebaskan kamu untuk mencintai tanpa rasa takut, karena kamu tahu bahwa dengan atau tanpa kehadiran orang lain, kamu akan tetap menjadi dirimu yang terbaik. Oleh karena itu, berhentilah membingungkan ketidakpedulian dengan keterpisahan. Jangan mencoba menutup hatimu, tetapi bukalah hatimu tanpa merusaknya setiap saat. Ini adalah tentang mencintai sepenuhnya,
bukan dari tempat kekurangan. Menjadi emosional mandiri tidak membuatmu dingin, tetapi justru membuatmu kuat. Di dunia di mana banyak orang mencari perlindungan, belajarlah untuk menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri, di mana terletak kekuatan super terbesarmu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gandhi, mereka yang mandiri tidak pernah benar-benar sendirian. Pelajaran 11. Paradoks kekosongan. Apakah kamu pernah merasakannya? Suatu saat, kamu berada dalam keadaan kosong, menatap sekeliling dan menyadari dengan tiba-tiba bahwa sesuatu atau seseorang yang pernah ada dalam hidupmu kini telah tiada. Suasana yang sebelumnya ramai dengan percakapan dan tawa tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Rencana-rencana yang telah disusun dengan harapan larut dalam keheningan yang menyakitkan. Hal yang menarik, meskipun kamu mungkin enggan untuk mengakuinya, kekosongan itu tidak selalu muncul sebagai musuh yang harus kamu hindari. Terkadang, itu bisa menjadi semacam proses pembersihan. Hidup memiliki cara untuk menghilangkan halangan dan membersihkan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Namun, tentu saja, pada awalnya kamu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Yang terasa hanyalah rasa sakit yang menusuk, kesedihan yang mendalam karena merasa ada sesuatu yang hilang. Padahal, pada kenyataannya, apa yang tersisa adalah sesuatu yang seharusnya hilang. Inilah yang disebut sebagai paradoks kekosongan. Semakin kosong sebuah lingkungan, semakin banyak ruang yang tersedia untuk hal-hal baru yang akan datang. Masalah yang sering muncul adalah kebiasaan kita yang sangat terikat pada kehadiran orang-orang, gangguan, dan kebisingan di sekitar kita. Keheningan seringkali menimbulkan rasa takut yang mendalam. Apakah kamu percaya bahwa tanpa ada gerakan, kehidupan tidak akan ada? Tanpa kehadiran orang lain, tidak ada nilai. Tanpa aktivitas, tidak ada tujuan. Namun, para filsuf Stoa dengan ajaran mereka yang bijaksana mengatakan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan sejati justru terjadi dalam keheningan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, menyebutnya sebagai ketenangan jiwa, di mana kamu belajar untuk tidak putus asa ketika hidup tampak terhenti. Cobalah untuk membayangkan sebuah kebun. Sebelum kamu menanam sesuatu yang baru, ada yang harus dirusak dan dibongkar dari yang lama. Proses ini tentu bukanlah sesuatu yang indah. Tanah harus digali, akar-akar yang ada harus dipotong, dan lubang-lubang harus dibuat di tempat di mana sebelumnya ada bunga yang mekar. Namun, tanpa adanya ruang kosong itu, tidak akan ada yang baru yang bisa tumbuh dan berkembang. Pekerjaan mengosongkan ruang tersebut adalah bagian dari persiapan. Ketika sesuatu atau seseorang meninggalkan hidupmu, mungkin itu bukanlah sebuah kehilangan, tetapi lebih kepada tanda sebuah ruang yang membuka jalan untuk sesuatu yang belum bisa kamu lihat saat ini. Meskipun saat ini mungkin tampak kejam dan tidak menyenangkan bagimu, ingatlah bahwa hidup selalu memiliki cara untuk mengetahui lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Kesalahan terletak pada penolakanmu untuk menerima kenyataan, berusaha mengisi kekosongan dengan apapun hanya untuk menghindari perasaan tersebut. Disinilah kamu seringkali salah langkah. Kamu mulai mencari pengganti, menjalin persahabatan yang dipaksakan, membangun hubungan hanya karena rasa takut, terjebak dalam rutinitas tanpa makna, percaya bahwa semua ini akan membantu meringankan beban yang ada. Namun, yang kamu dapatkan hanyalah penundaan dalam proses pembelajaran yang seharusnya kamu alami. Kekosongan, ketika diterima dengan lapang dada, mengajarkan kamu untuk berdamai dengan dirimu sendiri, untuk mendengarkan suara hatimu, dan untuk memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hidup. Ini adalah semacam detoksifikasi emosional yang sangat diperlukan. Keheningan memberikan kesempatan untuk mengatur ulang pikiran, lingkungan, dan prioritasmu. Dan inilah yang paling menarik. Saat kamu belajar untuk tidak takut pada kekosongan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Di balik kebisingan yang mengelilingimu, kamu selalu ada di sana. Ketidakhadiran itu adalah pintu masuk menuju versi dirimu yang lebih sadar dan lebih otentik. Hidup tidak akan mengambil apa yang kamu miliki karena kekejaman, melainkan karena ketepatan. Ini adalah tentang mengosongkan kepalsuan agar kamu bisa mengisi dirimu dengan hal-hal yang sejati. Apa yang menyakitkan hari ini, mungkin besok akan menjadi lebih bermakna. Namun kamu hanya akan melihat hal itu ketika kamu berhenti berjuang melawan apa yang hilang. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya,
dan bahwa kamu memiliki segala sesuatu yang jelas untuk mempercayai proses yang sedang berlangsung. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Apa yang menghalangi jalanmu dan menciptakan kehampaan, meskipun tampak sebagai rintangan, seringkali adalah titik di mana transformasi dirimu dimulai. Jadi, lain kali ketika kamu merasa hidup meninggalkanmu tanpa teman, tanpa rencana, atau tanpa tujuan, jangan panik. Mungkin hidup tidak sedang menghukummu. Mungkin ia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin kamu bukanlah orang yang ditinggalkan, tetapi justru dikembalikan kepada dirimu sendiri. Kadang-kadang, kehilangan segalanya bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah prinsip keteraturan. Ingatlah ini. Kekosongan bukanlah musuh, melainkan sebuah ruang suci yang penuh potensi. Segala sesuatu yang hilang mungkin terasa seperti kehilangan, tetapi tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Terkadang keheningan hanyalah awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Biarkan ini menjadi sangat jelas bagimu. Kekosongan tidak datang untuk membawamu pergi. Ia datang untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Pelajaran 12. Kebenaran koneksi. Kita hidup di tengah keramaian, dikelilingi oleh orang-orang, namun ironisnya, kita semakin merasa terputus satu sama lain. Kita berbicara dengan sadar, tetapi seringkali kita mendengarkan dengan setengah hati. Kita mengelilingi diri kita dengan tawa yang tidak tulus, dengan pesan-pesan yang kosong dari makna, dan pelukan yang tidak mampu memberikan kehangatan sejati. Dan suatu ketika kebisingan di sekitar kita mereda, kita mendapati sesuatu yang tidak nyaman. Koneksi sejati tidaklah melimpah seperti yang kita harapkan. Bukan karena dunia ini penuh dengan keburukan, tetapi lebih karena mayoritas dari kita belum terhubung dengan diri kita sendiri. Kesendirian, yang sering kali kita takuti, sebenarnya adalah pelatihan awal yang penting untuk mengenali apa yang asli dalam diri kita. Karena hanya ketika kita belajar untuk menikmati kesendirian, kita dapat menemukan jenis kebersamaan yang benar-benar berharga. Filsafat Stoa telah mengingatkan kita tentang hal ini. Siapapun yang tidak mampu mendominasi bagian dalam dirinya akan cenderung mencari validasi di luar diri dan merasakan kehilangan yang mendalam di dalam. Kita seringkali merasa perlu memohon perhatian dari orang lain, seolah-olah validasi eksternal itu adalah oksigen yang membuat kita hidup. Percaya bahwa kebersamaan itu sama dengan rasa utuh. Namun ketika kita bergantung pada orang lain untuk merasa berharga, kita justru menarik kekurangan ke dalam hidup kita. Kita beradaptasi berpura-pura dan berusaha keras untuk menyesuaikan diri hingga pada akhirnya kita terjebak dalam hubungan yang dipertahankan oleh rasa takut bukan berdasarkan kesamaan atau afinitas. Ironisnya, semakin besar kebutuhan kita, semakin sedikit kita terhubung dengan orang lain. Kebutuhan menciptakan tekanan, dan tekanan ini mencekik keaslian apapun yang mungkin ada. Kesendirian, meskipun seringkali menyakitkan, berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan kekosongan kita, luka-luka batin kita, dan ketergantungan emosional kita. Kesendirian memaksa kita untuk melihat diri kita sendiri tanpa gangguan, dan memahami bagian mana dari diri kita yang terus mencari sesuatu yang tidak pernah bisa kita temukan, hanya karena kita tidak tahu bagaimana memberi diri kita sendiri apa yang kita butuhkan. Ketika kamu melewati tahap ketidaknyamanan itu, sesuatu mulai berubah. Kamu berhenti bertanya, kamu berhenti memohon, dan kamu berhenti memaksa. Kamu mulai menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, memberikan kepada dirimu apa yang sebelumnya kamu harapkan orang lain lakukan untukmu. Dan pada saat itulah, ketika kamu tidak lagi merasa perlu, kamu mulai menarik koneksi yang bersifat alami. Lucu sekali cara kerjanya. Ketika kamu tidak terlalu mencarinya, koneksi itu justru semakin terasa tulus dan asli. Kamu tidak menjalin hubungan karena takut sendirian, tetapi karena sebuah rasa yang tulus berdasarkan pilihan yang sadar. Kamu menjadi lebih selektif dan lebih sadar akan hubungan yang kamu bangun. Kamu menyadari bahwa hubungan yang mendalam tidak perlu dicari. Mereka akan muncul dengan sendirinya ketika kamu berhenti mengejar mereka. Sebuah percakapan mengalir tanpa usaha. Orang-orang di sekitarmu tidak meminta apapun selain untuk berbagi kehadiran mereka, dan keheningan yang ada tidak terasa mengganggu. Koneksi yang sejati tidak mengenal rasa terburu-buru atau tipuan. Kamu tidak perlu membuktikan diri dengan pesan-pesan yang konstan atau janji-janji yang dibesar-besarkan. Koneksi itu hanya ada dalam bentuknya yang paling alami. Rasanya ringan,
tulus, dan bebas dari beban apapun yang mungkin dipikirkan oleh orang lain. Namun, untuk mengenali dan merasakannya, kamu terlebih dahulu harus melalui tahap kesepian. Karena jika kamu tidak tahu bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, kamu akan berakhir menerima apapun yang ada agar tidak merasakan kekosongan. Bayangkan ini seperti melatih jantungmu. Kesendirian adalah proses yang membawamu untuk memperkuat diri secara emosional. Ini mengajarkanmu untuk mendukung dirimu sendiri tanpa bergantung pada orang lain, untuk menikmati tanpa merasa memiliki, dan untuk mencintai tanpa rasa takut akan kehilangan. Ketika kamu sampai pada tahap ini, kamu akan memahami sesuatu yang sangat penting. Hanya mereka yang telah belajar untuk menjadi mandiri yang benar-benar tahu bagaimana cara mencintai dengan tulus. Karena cinta tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, melainkan sebuah pilihan. Kamu tidak lagi berusaha untuk mengisi kekosongan dalam hidupmu. Sebaliknya, kamu berusaha untuk berbagi kelimpahan yang ada dalam dirimu. Kamu tidak berharap untuk diselamatkan oleh orang lain, karena kamu sudah menemukan penyelamatan dalam diri sendiri. Kaum Stoa percaya bahwa kemandirian emosional adalah dasar dari kebebasan, dan mereka benar. Ketika kamu pergi karena kebutuhan, kamu berhenti mengemis remah-remah kasih sayang yang dangkal. Kamu menjadi pemilik dirimu sendiri, kedamaianmu, dan emosimu. Meskipun hal ini mungkin membuat banyak orang merasa tidak nyaman, ini adalah sesuatu yang mungkin untuk dicapai. Kekuatan untuk tidak menerima apa yang dangkal, untuk mengharapkan yang asli tanpa kecemasan, serta pemahaman bahwa kebenaran koneksi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi, jangan takut jika saat ini kamu merasa kesepian. Kamu tidak kehilangan ikatan. Sebaliknya, kamu sedang menyempurnakan frekuensimu, membersihkan lingkungan emosionalmu, agar dapat mengenali hal-hal yang nyata ketika mereka datang. Dan ketika itu tiba, kamu akan tahu. Karena itu, tidak akan mengharuskanmu untuk berubah, tidak akan menguras energimu, dan tidak akan membingungkanmu. Itu akan membuatmu merasa di rumah, dan itu tidak akan terasa dipaksakan. Itu akan dirasakan dengan tulus. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nelson Mandela, kesepian bukanlah akhir dari koneksimu, melainkan awal dari yang sejati. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, silakan tulis di kolom komentar. Tidak memiliki sahabat bukanlah kesepian, melainkan sebuah pilihan yang bisa diambil. Saya mengundangmu untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan berkomentar agar YouTube dapat mengenali bahwa video-video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti kamu. Ini akan memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sangat menghargai waktu dan dukunganmu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.